Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ibu bapak yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat, salam dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam dan keberkahan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Melanjutkan kajian tafsir Al-Quran masih di surah Al-Baqarah. Pada pagi hari ini kita akan mengkaji ayat yang ke-75 sampai dengan 77. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afatatma'una ay yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallah summa yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'duhum ila ba'din qalu atuhaddisunahum bima fatahallahu 'alaikum liyuhajjukum bihi inda rabbikum afala ta'qilun. Awala ya'lamuna anna Allaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Afatatma'una, apakah kalian masih mengharapkan, ayyu'minu, supaya mereka beriman, lakum, kepada kalian. Wa qad, dan sungguh, kana fariqum minhum, keadaan sebagian di antara mereka, yasma'una kalamallah, mereka mendengar firman-firman Allah. Summa, kemudian, yuharrifunahu, mereka mengubahnya, mim ba'di ma aqaluhu, setelah mereka memahaminya, wahum ya'lamuna, dan mereka mengetahui. Ayat yang ke-75 ini masih menjelaskan tentang sikap orang-orang Yahudi di Madinah terhadap dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah, juga sikap mereka terhadap orang-orang yang mengikuti Rasul. Melalui ayat ini Allah menyampaikan pertanyaan kepada orang-orang beriman, apakah kalian masih memiliki harapan agar mereka orang-orang Yahudi itu beriman kepada Allah dan Rasulnya sebagaimana kalian orang-orang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian Allah SWT menyampaikan, kemudian mereka mengubah isi firman-firman Allah tersebut. Terkait dengan hal ini ada beberapa pendapat yang disampaikan oleh para mufassir. Yang pertama, seperti yang disampaikan oleh Ibnu Abbas misalnya, ketika Nabi Musa mengajak segolongan orang-orang Israel yang telah dipilih oleh Allah untuk bertemu dengan Allah di Bukit Sinai, orang-orang Israel ini meminta kepada Nabi Musa agar mereka bisa mendengar firman-firman Allah yang nanti Allah akan sampaikan kepada Nabi Musa. Kemudian Allah mengabulkan permintaan mereka, mereka disuruh untuk bersuci.
Termasuk mereka disuruh untuk menyucikan pakaian mereka. Nah, setelah sampai di Bukit Sinai, Allah menyampaikan firman-firman Allah kepada Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa perintahkan mereka yang mengikuti Nabi Musa untuk bersujud, sehingga mereka bisa mendengarkan ketika Allah menyampaikan firman-firman-Nya kepada Nabi Musa. Tapi ketika kemudian mereka kembali kepada orang-orang Bani Israel, sebagian mereka mengubah apa yang telah mereka dengar. Ini yang oleh Allah dikatakan summa yuharrifunahu mim ba'di ma aqulu. Jadi apa yang mereka dengar di Bukit Sinai ketika disampaikan kepada teman-temannya berbeda. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, seperti As-Sa'di itu menyampaikan pendapat secara umum. Yang dimaksud dengan mereka telah mendengar firman-firman Allah adalah ketika Nabi Musa alaihissalam membacakan kepada mereka kitab Taurat. Bukankah kitab Taurat juga berisi firman-firman Allah? Kemudian mereka mendengarnya, mereka memahaminya. Tetapi sepeninggal Nabi Musa, kemudian mereka mengubah-ubah isi kitab Taurat dengan yang tidak semestinya. Bahkan ada segolongan di antara rahib-rahib mereka itu, kalau ada orang-orang yang berkuasa datang kepada mereka meminta fatwa dengan memberikan suap, riswah, mereka mengubah isi kitab Taurat. Kalau ada datang orang-orang di antara mereka yang tidak berkuasa, orang biasa, tidak memberikan suap, mereka akan bacakan kitab Taurat apa adanya. Jadi isi kitab Taurat itu mereka sampaikan tergantung pesanan. Kalau yang pesan berkuasa, punya harta, nanti bisa diubah isinya. Jadi bahasa sekarang itu kan wanipiro kan. Tetapi ketika yang datang biasa, tidak mampu memberikan uang suap, ya apa adanya. Ini yang maksud dengan yuharrifunahu mim ba'di ma aqulu wa hum ya'lamun. Dan Allah menyampaikan mereka mengubahnya bukan tidak sadar. Di sini ada kalimat wa hum ya'lamuna, mereka mengetahui. Artinya mereka mengubah isi Taurat itu dengan penuh kesadaran. Ini kan tanda orang yang melanggar dengan kesengajaan. Padahal di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke 286 Allah mengajarkan kita kalimat doa kan, Rabbana la tu'akhidna inna sina aw akhtana. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau siksa kami jika kami lupa atau jika kami salah. Bukan jika melanggar dengan sengaja. Tapi orang-orang Yahudi di Madinah saat itu sengaja melakukan pelanggaran. Kalau dengan sesama kaumnya saja mereka berani memutarbalikkan isi kitab Taurat, maka bagaimana sikap mereka kepada Rasulullah dengan orang-orang yang beriman, yang jelas tidak satu kaum. Kalau dirunut ke atasnya kan orang-orang Israel ini sampainya kepada Nabi Ishak, sementara Rasulullah itu ke atasnya sampai kepada Nabi Ismail. Jadi gampangannya dengan yang sesaudara sendiri saja tega untuk menggoroi, apalagi dengan orang lain. Makanya Allah menyampaikan pertanyaan pada orang-orang beriman, apa kalian masih mengharapkan keimanan mereka? Wong dengan yang sebangsanya saja tidak bisa begitu, apalagi yang berbeda bangsa. Kemudian di ayat yang ke-76, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Dan apabila mereka orang-orang Yahudi itu bertemu dengan orang-orang beriman di Madinah, mereka mengatakan kami telah beriman. Mereka akan tinggal di pinggiran Madinah. Jadi ketika mereka datang untuk bertemu dengan Nabi, bertemu dengan orang-orang beriman, mereka sudah menyiapkan perkataan-perkataan agar mereka dipercayai sebagai orang beriman.
Tetapi kata Allah, wa idza khala ba'duhum ila ba'din qalu atuhadditsunahum bima fatahallahu alaikum. Dan apabila mereka kembali, sebagian mereka kepada sebagian yang lain, sebagiannya mengatakan, kenapa kamu menerangkan apa-apa yang telah Allah terangkan kepada kalian, liyuhajukum bihi inda rabbikum, sehingga mereka bisa mematahkan hujah-hujah kita. Ternyata di antara orang-orang Yahudi ini yang datang bertemu dengan orang-orang beriman, itu ada yang menceritakan tentang isi Taurat yang benar. Termasuk tentang apa, Bapak Ibu? Termasuk isi Taurat yang menjelaskan tentang sifat-sifat Nabi Muhammad. Dalam kitab Taurat itu dijelaskan sifat Nabi Muhammad dengan detail, sehingga yang pernah disampaikan oleh Abdullah bin Salam, ini salah seorang berkebangsaan Yahudi, ketika bertemu dengan Rasulullah dia langsung kenal, karena ciri-cirinya persis seperti yang Allah gambarkan di dalam kitab Taurat. Misalnya apa? Di Al-Quran juga Allah menceritakan tentang ciri-ciri Nabi Muhammad. Di Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2 Allah menyampaikan, huwallazi ba'asa fil ummiyina. Nabi yang Allah utus itu adalah seorang yang ummi, yang tidak ahli di dalam membaca dan tidak ahli di dalam menulis. Kemudian ciri-ciri fisiknya juga digambarkan di dalam kitab Taurat, sehingga kata Abdullah bin Salam, aku sangat mengenalinya dibandingkan aku mengenali anakku sendiri, saking detailnya. Dan ini diceritakan oleh sebagian orang Yahudi kepada orang-orang yang beriman. Termasuk sebagian mereka menceritakan kepada orang-orang beriman tentang harapannya kepada Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad datang ke Madinah, orang-orang Yahudi kan juga berpecah belah, Bapak. Mereka berperang satu dengan yang lain, demikian juga orang-orang Madinah saat itu. Dan mereka berharap ketika Nabi Muhammad datang, itu bisa mereka ikuti dan bisa menolong mereka untuk mengalahkan musuh-musuh mereka. Tapi pertanyaannya kemudian, kenapa ketika nabinya datang mereka tidak beriman? Allah menyampaikan alasannya di ayat yang lain, kata Allah, wadda katsirum min ahlil kitabi law yarudunakum ba'da imanikum kuffara hasadam min indi anfusihim. Yang menyebabkan mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad adalah kedengkian. Mereka mengharapkan Nabi terakhir itu dari garis keturunan Nabi Ishak. Tetapi Allah memilih Nabi terakhir ternyata dari garis keturunan Nabi Ismail. Memang demikianlah keadaannya. Orang yang hatinya penuh dengan kedengkian itu menolak kebenaran dari orang yang didengki. Jangankan kebenaran kan Bapak Ibu, makanan yang dikirimkan oleh orang yang didengki itu jadi terasa tidak enak. Orang yang suka makanan tertentu kalau diberi suka, jangan diberitahu bahwa yang memberi orang yang dia benci, dimakan. Tapi nanti kalau kemudian diceritakan makanan itu dari orang yang dibenci, mendadak mual-mual. Karena kedengkian itu luar biasa efeknya, bisa mempengaruhi suasana pikiran, bisa mempengaruhi suasana lisan. Makanya digambarkan dalam kisah Abu Nuwas. Kata Abu Nuwas itu, sate yang paling enak adalah sate lidah dan sate hati. Sate yang paling tidak enak juga sate lidah dan sate hati. Lidah kambing dan hati kambing. Ketika ditanya kenapa? Karena orang makan dan minum tergantung suasana lidah dan suasana hati. Kalau hatinya lagi bongbong, lidahnya lagi tidak sariawan, apapun terasa enak. Baik sate maupun tempe ya enak.
Tapi kalau suasana lidahnya lagi penuh dengan sariawan, hatinya lagi dongkol, apapun jadi terasa tidak enak. Apalagi lagi benci dengan yang masak, sudah. Ini kedengkian. Kedengkian itu menolak kebenaran. Jadi gampangannya orang yang dengki itu orang yang hatinya ada bulunya, gatel hatinya. Ya, ini yang Allah gambarkan tentang orang-orang Yahudi itu yang dengki atas kenabian Nabi Muhammad sehingga mereka tidak mau beriman. Padahal ketika nabinya belum diutus diharap-harap, begitu datang tidak mereka imani. Kemudian ayat yang ke-77 Allah menyampaikan pertanyaan. Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Apakah mereka tidak mengetahui, kata Allah, annallaha, bahwasanya Allah ya'lamu, mengetahui, ma yusirruna, apa yang mereka sembunyikan, wa ma yu'linuna, dan apa yang mereka nyatakan. Jadi ketika orang-orang dengki dari golongan Yahudi ini datang pada Nabi dan mereka mengatakan beriman, ketemu orang beriman mereka mengatakan beriman, mereka tidak sadar bahwa mereka sedang melakukan kedustaan dan kedustaannya diketahui oleh Allah. Sehingga kembali kepada Al-Baqarah ayat yang ke-8, Allah akan menyampaikan, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Allah ceritakan perihal mereka. Di antara mereka ada orang-orang yang mengatakan kami telah beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal kata Allah mereka tidak beriman. Bahkan Allah turunkan satu surah khusus untuk mereka yang oleh Allah diberi nama dengan surah Al-Munafikun. Allah ceritakan, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu yashhadu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, kata. Ketika datang kepada engkau, hai Rasul, orang-orang munafik dan mereka bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Maka Allah jawab, Allah tahu engkau utusan Allah dan Allah juga tahu mereka itu orang-orang yang berdusta. Berdusta itu artinya tidak sama antara ucapan dengan yang ada di hati. Sehingga munafik itu, Bapak Ibu, orang yang menampakkan keimanan tetapi menyembunyikan kekafiran. Ini terkenal dengan istilah nifak i'tiqadi. Karena ada nifak amali. Nifak amali itu berkata dusta, berjanji diingkari, dipercaya, berkhianat. Tapi kalau nifak i'tiqadi itu pura-pura beriman padahal hatinya penuh dengan kekafiran. Ini kisah mereka yang Allah jelaskan di dalam Al-Baqarah ayat 75 sampai dengan 77. Lalu ibrahnya apa, Bapak Ibu? Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari ayat 75 sampai dengan 77? Yang pertama, jangan mengubah-ubah firman-firman Allah. Jadi Allah telah menurunkan kepada Rasulullah Al-Quran, dan Al-Quran oleh Allah dijadikan sebagai hudal linnas. Kita mempelajarinya, kita memahaminya, kita mengamalkannya sesuai dengan yang ada di dalam Al-Quran. Jangan mengubah, jangan mengganti, jangan merekayasa. Karena yang demikian bukan karakter orang-orang mukmin. Karakter orang-orang mukmin itu oleh Allah digambarkan di Al-Baqarah ayat 285. Bapak Ibu hampir semua hafal ayat ini kan. Kata Allah, amanar rasulu bima unsila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadim min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na.
Kemudian yang kedua, ibrah yang bisa kita ambil dari ayat 75 dan 77 sampai dengan 77, kita harus belajar menyelaraskan, belajar menyesuaikan antara ucapan, hati, pikiran, dan perbuatan. Jadi jangan sampai ada perbedaan. Yang diucapkan apa, yang di hati apa, yang dipikirkan apa, yang diperbuat apa. Ini harus selaras. Karena kalau tidak selaras, nanti mudah melakukan kedustaan. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ke-75 sampai dengan 77, munculkan keyakinan yang mantap di dalam hati bahwa Allah mengetahui apapun yang kita sembunyikan dan apapun yang kita nampakkan. Allah tahu apa yang ada dalam hati kita, Allah tahu apa yang kita pikirkan, Allah pun tahu apa yang kita ucapkan dan kita perbuat. Manfaatnya apa? Kalau kita merasakan pengawasan Allah, kita akan jadi orang yang senantiasa hati-hati. Jadi ketika berbuat dosa itu malu karena merasa Allah mengawasi kita. Makanya oleh Allah kan diingatkan di An-Nisa ayat 103. Kata Allah, fa idza qudiyatis sholatu fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum fa idza ma'nantum fa aqimus shalah inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Maka apabila kamu telah selesai sholat, tetap ingat kepada Allah. Karena ketika kita ingat kepada Allah, di saat berdiri, di saat duduk, di saat berbaring, itu akan menjaga kita agar senantiasa mentaati Allah. Sebagaimana ketika kita sedang sholat. Ketika kita sedang sholat, kita ingat kepada Allah. Selesai sholat pun harus senantiasa ingat kepada Allah. Sehingga nanti yang Allah janjikan bisa kita dapatkan. Apa yang Allah janjikan terhadap orang-orang yang sudah sholat? Al-Ankabut 45, Allah menyampaikan, utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Orang yang sudah sholat akan terjaga dari perbuatan keji dan mungkar. Siapa yang menjaga hati pikirannya yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini 3 pelajaran yang bisa kita ambil dari Al-Baqarah ayat ke-75 sampai dengan 77. Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah, demikian yang bisa saya sampaikan. Akhirnya marilah kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.